Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sampurasun. Yang kami hormati narasumber pada kesempatan kali ini, Dr. Hendra Sutisna, MBiomed, spesialis kedokteran keluarga dan layanan primer (AIFOKA). Yang kami hormati, Dr. Asep Hermana, spesialis bedah, Fellow Indonesian College of Surgery, Magister Manajemen, selaku moderator yang akan memandu acara inti pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan, Profesor Dr. Dedi Rahmadi, dokter spesialis anak konsultan, Magister Kesehatan. Yang kami hormati Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan, Dr. Ike Rostikawati Hussein, Magister Kesehatan. Yang kami hormati Wakil Dekan 2 Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan, Dr. Alma Luciati, Magister Kesehatan Masyarakat, Magister Hukum Kesehatan, Magister Sains. Yang kami hormati Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan, Dr. Trias Nugrahadi, spesialis kedokteran nuklir konsultan. Segenap dosen, tenaga kependidikan, serta sivitas akademik Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan, dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat nikmat, rahmat, dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di acara webinar kedokteran Islam yang diselenggarakan oleh Divisi Keislaman Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan. Sebelum memulai acara, izinkan saya Muhammad Imam Arya selaku MC pada kesempatan kali ini untuk membacakan susunan acara. Acara akan kita awali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah, dilanjut dengan kata sambutan dan acara inti, dan ditutup dengan penutup. Diinformasikan selama berlangsungnya acara, dimohon kepada seluruh hadirin untuk mengaktifkan kamera dan memastikan audio dalam keadaan mute, serta tetap dalam ruangan Zoom hingga akhir acara karena akan ada sesi dokumentasi. Marilah kita awali acara kali ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibawakan oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan Angkatan 2020. Kepada Kang Fauzan Nurul Falah dan Teh Suci Nur Fatimah, waktu dan layar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahum adunni inna rabbal alamin. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Walladzi yumituni thumma yuhyin. Walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya mereka, apa yang kamu sembah, itu musuhku. Lain halnya Tuhan seluruh alam, yaitu yang telah menciptakan aku. Maka
Dia yang memberi petunjuk kepadaku dan yang memberi makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku. Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Maha benar Allah yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun jazakumullahu khairan kepada Kang Fauzan dan Teh Suci. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi yang membaca dan mendengarkan. Selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dan pembukaan oleh Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan. Kepada yang terhormat Wakil Dekan 1 Dr. Ike Rostikawati Hussein, Magister Kesehatan, waktu dan layak dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada MC. Yang terhormat narasumber Dr. Hendra Sutisna, Biomed, SWKKLP, AIFOK, dan moderator webinar saat ini adalah Dr. Asep Hermana, SPB, yang juga motor keislaman di Fakultas Kedokteran Unpas ini. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Unpas dan jajarannya, yang terhormat para Dekan FK yang hadir atau yang mewakili, para sejawat peserta webinar dan peserta lainnya, Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sehat. Puji syukur kehadirat Allah yang telah menakdirkan kita dapat berkumpul secara virtual dalam rangka menimba ilmu tentang bekam. Ilmu ini dari seorang pakar yang mempunyai latar belakang medis. Beliau adalah seorang dokter dan praktisi bekam yang mendalami bekam secara medis. Seperti kita semua ketahui dan maklum, bekam ini memang sudah ada metode pengobatan yang dinyatakan dalam hadis dan berkembang selama ribuan tahun. Dan ternyata berbagai manfaatnya itu sudah dibuktikan, ya, terbukti dalam berbagai penelitian yang kita dapat baca dalam jurnal-jurnal, baik itu jurnal internasional, nasional, ada yang dari negeri Cina, dari Jerman, dari berbagai negara. Manfaatnya banyak sekali, ya, dan itu terbukti secara medis. Mari kita dengarkan nanti bagaimana mekanismenya, bagaimana efeknya dalam penyembuhan. Namun, bekam ini juga selain tadi berpotensi untuk menimbulkan efek positif atau efek pengobatan yang bermanfaat, tetapi juga ada potensi efek negatif bila tidak diterapkan dengan benar. Nah, mari kita simak pemaparan pakarnya, ya, dalam tinjauan bekam medis ini, dalam tinjauan medis. Semoga dapat meningkatkan potensi atau manfaat bekam dan menekan efek negatifnya semaksimal mungkin, sehingga memang betul-betul bisa menjadi terapi alternatif yang bermanfaat. Demikian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan tercapai. Amin ya rabbal alamin. Waktu saya serahkan pada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Dr. Ike selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan yang telah membuka dan menyambut acara pada hari ini. Sebagaimana kita ketahui, sejarah telah mencatatkan kedokteran Islam telah ada sejak zaman Rasulullah dan ilmu kedokteran teruslah berkembang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya sebaik-baiknya pengobatan yang kalian lakukan adalah berbekam. Hadis riwayat Tirmizi. Dan dalam riwayat lain, Rasulullah pun bersabda, kesembuhan itu berada pada 3 hal, yaitu meminum madu, sayatan pisau, dan sundutan api. Hadis riwayat Bukhari. Untuk itu, apa itu bekam, serta tujuan dari bekam juga perlu kita kenali, khususnya untuk dokter dan calon dokter muslim di Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan. Untuk itu, acara inti akan dipandu oleh moderator kita, Dr. Asep Hermana, spesialis bedah,
Fellow Indonesian College of Surgery Magister Management. Sebelumnya, mohon izin untuk membacakan CV beliau. Beliau Dr. Asep Hermana merupakan dokter spesialis bedah, menamatkan pendidikan kedokteran dan spesialisasinya di Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan. Kemudian melanjutkan studi manajemen dan saat ini sedang menempuh pendidikan doktoral di IAIN Cirebon. Dr. Asep menjabat sebagai Ketua ID Cabang Kuningan pada 2018 sampai dengan 2021, Kepala Riset Islami Pesantren Darut Tauhid Bandung, serta aktif sebagai relawan Darut Tauhid Peduli. Dr. Asep merupakan anggota International Islamic Medicine Forum dan jabatan-jabatan yang lainnya. Dr. Asep juga mempublikasikan banyak karya ilmiah dan buku-buku sampai dengan saat ini. Untuk itu langsung saja dengan hormat kami persilakan kepada Dr. Asep. Mangga dokter. Hatur nuhun, Kang Imam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad la nabiyya ba'da. Kahatu nusingku simkuring dipika hormat dipika reueus sadaya jajaran paguyuban Pasundan anu dinten ieu tiasa ngaluuhan dina acara anu kacida prayogina kaum urang sadaya. Terima kasih atas kehadiran jajaran dari Dekanat Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan. Alhamdulillah telah hadir Dr. Iker Stikawati Hussein MKes. Hatur nuhun Bu Wakil Dekan. Alhamdulillah telah hadir juga di sini sahabat-sahabat saya para dokter. Dan alhamdulillah suatu kebahagiaan bahwa pada hari ini juga kita dihadiri oleh rekan-rekan banyak dari berbagai macam rumah sakit. Ada yang dari rumah sakit Blora begitu ya. Ya, ada juga yang dari rumah sakit di kabupaten kota di Kalimantan ternyata juga. Kemudian juga suatu yang membahagiakan bahwa pada siang hari ini kita juga dihadir oleh Ibu Kabid Diankes, Dr. Vini Adiani, Kabid Diankes Jawa Barat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi insya Allah sahabat semua. Alhamdulillah. Hatur nuhun saya pisan. Alhamdulillah sehat Bu Dokter ya. Alhamdulillah. Dengan jajaran Dinas Kesehatan Jawa Barat, mudah-mudahan sahabat-sahabat yang ada di berbagai belahan Nusantara ini juga kita bisa mempelajari bagaimana bekam itu bisa menjadi salah satu terapi yang menjadi pendamping ya, selain terapi-terapi modern dan konvensional. Jadi pada saat ini juga kita telah kehadiran narasumber yang memang telah mempelajari bekam bukan hanya dari segi praktisi, tapi dari segi ilmiah, termasuk dari aspek biologi molekuler, karena dasar pendidikan beliau adalah dari biologi molekuler. Ibu, Bapak, sahabat sejawat semua, memang kalau kita berbicara tentang bekam, kita berbicara juga bagaimana pengobatan ini telah ada sejak 2500 tahun sebelum Masehi. Jadi sudah lama. Bahkan di salah satu peradaban di Mesir ini juga ditemukan bahwa pernah praktek bekam itu dilakukan dengan menggunakan tanduk hewan ya, atau tanduk binatang. Dan ada 4 peradaban besar yang dimana bekam itu dilakukan begitu ya. Yang pertama yaitu di Mesir kuno, kemudian di daerah Mesopotamia, kemudian di daerah China, kemudian di daerah Yunani ya. Nah, ketika saat zaman kenabian, proses bekam ini juga menjadi salah satu modalitas terapi pada saat itu. Pada zaman Rasulullah ada yang dibolehkan, ada yang disempurnakan, ada yang dilarang. Yang dilarang misalnya saat itu ada prosesi pengobatan disebut dengan kai ya, al-kai, yaitu dengan menekan-nekan dengan besi-besi ya. Sesungguhnya Rasulullah mengharamkan dengan al-kai, kai dengan menggunakan api. Baik. Kita akan sapa narasumber kita, seorang dosen dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dr. Hendra. Silakan Dr. Hendra. Sudah hadirkah?
Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini Afwan baru baru ready, jadi ada kendala tadi di masalah Ah, teknis. baik, Apa sambil kabar Dokter dipersiap. Aher? Alhamdulillah, Insya saya. Allah. Nanti kalau dipanggil dokter Aher, panggil dengan Aher yang asli ya. Saya kan KW. Oh gitu ya, Dokter Ya nggak Asep, apa-apa, nggak apa-apa. Dokter Asep Hermana gitu ya. Baik, baik, baik. Kumaha tuh, Damal? Saya, Insya dokter Allah. Anda lagi di mana posisi sekarang? Di praktek di rumah, kebetulan kedokteran UMSU belum masuk. Oh iya, masih libur ya? Masih libur. Jadi Baik. ya. Baik, teman-teman di admin bisa ditayangkan dulu kurikulum vitae dari Dr. Hendra, barangkali bisa ditayangkan sambil kita diskusi, mangga silakan. Nah, ini Dr. Hendra Sutisna. Oh, lahirnya di Medan, Dok. Ya. 82, nggak jauh beda dengan saya, beda 1. Saya 71 gitu ya. Alhamdulillah. Silakan lanjut deh. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di USU ya, Padang Bulan ya. Ya, saya pernah beberapa kali ke sana ya. Kemudian S1-nya ya, UISU. oh ISU ya, ya S2-nya UISU. USU. Alhamdulillah. Profesinya di Fakultas Kedokteran UISU juga, S2-nya Fakultas Kedokteran USU tahun 2013 ya. Kemudian dokter spesialis layanan primer 2020. Silakan lanjut deh. Kemudian, nah ini nih, riwayat pelatihannya banyak banget ya, terkait dengan pendidikan kedokteran Islam, begitu ya, program pendidikan Islam di Forum Kedokteran Islam Indonesia, dan lain sebagainya. Di sini juga ada trainer yang berkaitan dengan bekam. Bahkan beliau ini adalah asesor dari PBI ya. Jadi untuk melakukan sertifikasi teman-teman, apakah dari peserta yang telah melakukan pelatihan itu layak untuk melakukan teknik atau praktek bekam ataukah belum begitu ya. Kemudian pelatihan-pelatihan lain yang berkaitan dengan bekam ini banyak sekali ya, Dok ya. Dari mulai tahun 2000 berapa? Tahun 2018, Dok ya, mendalami bekam ini. Iya. Ya, beliau juga sebagai trainer dari PBI ya, trainer PBI. PDBI juga sekarang. Oh, PDBI juga ya, Perhimpunan Persatuan Dokter Bekam. Bekam Indonesia. Ya, jadi sahabat-sahabat semua, insya Allah kita akan segera berdiri Perhimpunan Dokter Bekam Indonesia ya, Dokter Hendra ya. Ya. Salah seorang inisiatornya adalah Dokter Hendra dan kawan-kawan. Dan saya juga ternyata ikutan di sana juga ya, untuk sama-sama. Ya, untuk sama-sama menginisiasi perkumpulan dokter bekam, berdirinya dokter bekam ini. Perkumpulan Dokter Bekam Indonesia ya, Dokter Hendra ya. Iya. Selanjutnya, Dek, silakan slide-nya. Ini riwayat pekerjaannya ya. Dari mulai di rumah sakit di Delhi, kemudian juga beliau praktek di Rumah Sakit Muhammadiyah Sumut ya. Kemudian beliau juga dosen tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi sama ya, kalau saya juga dokter tetap dosen tetap di Universitas Pasundan Bandung. Nah, kalau Dokter Hendra dosen tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah. Iya. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama dengan riset ya, riset bekam ya. Ya, insya Allah ya. Dokter. Ya. Baik, tanpa menunggu lama lagi, yang jelas jurnal-jurnal beliau yang berkaitan dengan bekam sudah di-approve oleh beberapa jurnal berstandar Scopus, begitu ya. Jadi ini bukan jurnal yang biasa, tetapi jurnal yang mempunyai reputasi yang tinggi. Baik, silakan Dokter Hendra untuk memaparkan materinya, mangga. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah, Mas. Jazakallah khair, Ustadz Dr. Asep Hermana. Semoga Allah selalu memuliakan beliau dengan ilmu-ilmunya, dengan segala kebaikannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. kami muliakan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan, Ibu Wakil Dekan, terutama tentunya Ibu Dekan dan jajaran tadi yang memberi sambutan. Terima kasih Ibu Wakil Dekan atas sambutannya, dan juga acara ini tentunya atas izin dan dukungan penuh dari pihak dekanat. Tanpa dukungan mereka tentu acara semacam ini tidaklah bisa dilakukan. Dan yang saya muliakan juga sahabat saya, guru saya Dr. Asep Hermana, spesialis bedah, yang telah memberi saya kesempatan. Sebenarnya kesempatan yang besar ini adalah kemuliaan yang diberikan oleh sahabat saya Dr. Asep. Dan yang saya banggakan, para mahasiswa-mahasiswi ini juga termasuk dalam tim pelaksana acara nih ya Pak Asep ya, karena saya lihat di di rundown acara mahasiswa-mahasiswi kita ini juga betul. terlibat ya Dok ya. Iya, ini mahasiswa Masya FK begitu ya. Mantap, keren. Jadi ini bentuk sinergisitas dekanat ya, dosennya dan mahasiswanya tentunya. Insya Allah ini sebuah langkah maju, sebuah fakultas kedokteran yang unggul. Karena fakultas kedokteran yang unggul itu adalah mensinergikan semua potensi yang ada di dalam sivitas akademikanya. Menjadi potensi yang besar. Baik, yang saya muliakan juga para partisipan ini, para guru, pakar, profesor, dokter, spesialis, dosen-dosen, juga mungkin pecinta dan pengamat bekam ya, dimanapun Bapak Ibu berada. Salam hormat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah muliakan Bapak Ibu semua yang telah memberi kesempatan diri ini, meluangkan waktu ini untuk belajar mengenai pengobatan sunnah Rasulullah. Maka apa yang kita lakukan semuanya dicatat oleh Allah ya. Semoga ini amal ibadah ya, yang kita nggak tahu amal mana yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah, yang menjadi ridhonya Allah. Mungkin saja dari amal ini, dari keikhlasan kita yang sedikit ini bisa menjadi penolong kita. Maka jangan sepelekan semua amal-amal ibadah sekalipun kecil, karena tidak ada balasan kecuali balasan Allah, walau sebesar biji zarah sekalipun. Ya, baik Bapak Ibu semua, mohon izin saya di sini bukan yang paling paham. Saya hanya diberi kesempatan oleh pimpinan fakultas untuk berbicara. Ya, ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ilmu ini dari Allah. Saya hanya mengumpulkannya, mencari-carinya, dan jadikannya sebuah presentasi. Karena ilmu itu sifatnya mengalir seperti air, maka dia mengalir ke tempat yang rendah. Begitu ya Dr. Asep ya. Maka rendahkan hati kita agar bisa menerima ilmu yang datang. Semoga ilmu yang datang bermanfaat untuk kita maupun orang banyak. Dan sekali lagi nanti kalau ada diskusi, saya terbuka sangat lebar untuk kita diskusikan, karena di sini para pakar yang dengan berbasis keilmuan macam-macam, saya yakin punya analisis yang luas. Silakan monggo. Nanti kalau nggak bisa kita jawab, kita simpan, kita bahas bersama dalam forum lain, atau kita buka buku, kita buka artikel-artikel ilmiah. Karena toh ilmu ini terbuka secara luas. Izin saya share screen, Dr. Asep. Mangga. Ya, silakan Dok, ditunggu Dok. Iya. Ini apakah sudah terlihat? Belum, slide-nya belum nampak Dok. Baru ya, munculnya aja. Kalau suara saya sudah terjelas, sudah jelas. Baik. Tinggal di slideshow Dok. Slideshow, baik, mangga. Ya. Ana ini Hendra Sutisna, nggak ada yang nanya nih, kok Medan nyangkut di Medan nih Sutisna gitu. Oh, mungkin ini Puja Kesuma Dok.
Ya, tepat sekali. Di Medan itu kan banyak puja Iya, kesuma, Dok. iya. Tapi saya udah Putra Jawa, kelahiran Sumatera. iya, tapi saya sudah tidak punya kemampuan berbahasa karena kelamaan di Medan, jadi bahasanya seperti ini. Begitu. Iya, Tapi iya, ada iya, orang iya. bilang orang Sunda tuh halus lembut ya. Semarah-marahnya orang Sunda itu selembut-lembutnya orang Sumatera. Jadi mohon Iya, maaf iya, iya. saya sudah lembut ini sebenarnya. Jadi kalau agak seperti marah-marah, mohon maaf punten Bapak Ibu semua deres sedoyo, saya mohon maaf ya, saya bukan marah-marah karena saya orang Sumatera begitu. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Materi ini saya buat dengan penuh pemikiran karena saya tahu di hadapan saya ini para pakar dan nanti saya khawatir nanti nggak bisa jawab. Jadi makanya saya berbuat yang terbaik. Mudah-mudahan bisa diterima. Nanti materinya Amin. bisa saya share. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Asep tadi di awal buka moderasinya, bahwa bekam ini memang sudah ada Bapak Ibu ya. Jadi ini pengobatan bukan kaleng-kaleng, bukan pengobatan baru 10 tahun, 20 tahun baru ada yang menemukannya Profesor A misalnya, baru ketemu dan baru viral, bukan itu. Tapi bekam sudah ada dari dulu, sebelum kita ada. Jadi bayangin nih, kok bisa kita menyepelekan bekam yang kita dulu belum lahir, kita belum berpikir, dan justru semua masyarakat yang menikmati bekam dari abad ke abad, dari zaman berzaman, ini merasakan manfaatnya. Jadi betul tadi pandangan dari Ibu Wakil Dekan, saya sangat menyimak tadi, terima kasih Bu Wakil Dekan, bahwa bekam punya potensi untuk kesehatan, pengobatan, tapi ada ternyata dalam pengembangan ilmunya, ada hal-hal yang perlu dipelajari untuk keselamatan pasien ya. Jadi patient safety-nya harus diperhatikan dan segala hal-hal yang berhubungan dengan bekam, dengan kesehatan itu harus dikaji. Jadi ada potensi-potensi bahaya yang mungkin bisa terjadi kalau tidak dengan ilmunya. Karena Rasulullah juga pernah mengatakan barang siapa yang menjadi pengobat ya, melakukan pengobatan, maka dia harus punya ilmunya. Ya, kalau tidak maka dia harus bertanggung jawab terhadap itu. Maka ini memang betul ya. Bekam ada dan banyak manfaatnya, tapi harus dipelajari begitu. Nah, ini udah zaman Mesir kuno, banyak bukti-bukti yang bisa ditemukan. Ya, ada pula literatur yang menyebut bahwa sejarah bekam dimulai sejak kerajaan Sumeria, bahkan bekam sudah ada sejak zaman sebelum Rasulullah. Ya, dan Rasulullah ini ya bukan sebagai pembekam, dia penikmat bekam. Nah, dia saja Rasulullah SAW beliau menikmati bekam dan justru mempromosikan, mengendorse bekam itu. Jadi bekam ini luar biasa, Bapak Ibu semua ya. Nah, kemudian sejarah awal mula bekam berasal memang masih banyak pendapat yang beragam karena tulisan sejarah dulu tidak terlalu rapi seperti sekarang ya. Maka beberapa kumpulan-kumpulan bukti sejarah itu ditemukan sudah ada di zaman, bahkan di zaman Nabi Musa yang pernah terlihat prasasinya dan sebagainya. Dan di Indonesia bagaimana? Ya, ini berkembang melalui pedagang-pedagang Muslim negeri Arab ya, yang ke Indonesia pada zaman abad ke-13 Masehi, kemudian berkembang di pesantren-pesantren. Mungkin kita tahunya bekam dulu sebenarnya gawennya anak-anak pesantren ini, ya, usaha-usaha di pesantren. Dan ini memang dikembangkan oleh para santri-santri, ya. Kemudian mulai berkembang di tahun 1900-an sampai era 2000-an ini yang mulai marak ini sebenarnya, mulai viral, ya. Dan apa itu sih bekam gitu kan? Kok sebegitu hebatnya saat ini menjadi pembicaraan banyak orang, bukan hanya orang-orang awam, tapi juga bahkan para ahli, ya,
para peneliti yang mau mengembangkan dan meneliti manfaat bekam itu gitu. Ternyata ya bekam itu memang punya potensi kesehatan. Nah, kita perlu kenal dong bagaimana bekam itu sebenarnya ya. Maka kita pelajari pelan-pelan. Dan ternyata kalau diambil umumnya ya, walaupun klasifikasi bekam banyak Bapak Ibu, tapi umumnya bekam dikenal bekam kering, bekam basah. Di jurnal-jurnal internasional pun kita lihat nanti searching Bapak Ibu, itu wet cupping ya, itu bekam basah maksudnya itu ya. Wet cupping bekam basah itu lebih dikenal bekam yang kita ceritakan ini gitu. Bekam kering itu dibilang cupping saja ya, atau dry cupping ya. Jadi Bapak Ibu bisa searching berselancar di Scopus ya, di Elsevier dan sebagainya, itu bisa lihat ketika aja wet cupping terapi gitu. Maka bisa banyak artikel yang bisa Bapak baca ya. Nah, bekam kering ini umumnya dipraktekkan oleh tradisional Chinese medicine, dan bekam basah dipraktekkan oleh tradisional Chinese medicine maupun tibun nabawi. Jadi tibun nabawi ini adalah sekelompok metode pengobatan yang dikumpulkan, dikategorikan, dikelompokkan oleh para ilmuwan Muslim pada zaman masa abad ke-13 dulu, ya. Ini ya tepatnya oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi ya, oleh Ibnu Sina, ini disatukan karena begitu banyaknya metode pengobatan yang muncul pada waktu itu. Ada yang non Muslim, non syar'i, ada yang syar'i. Maka yang pengobatan yang syar'i yang tidak bertentangan dengan syariat Islam maka dikelompokkan dalam tibun nabawi pada waktu itu. Itu pemrakarsanya Bapak kedokteran Islam kita Ibnu Sina, Ibnu Qayyim al-Jauzi ya, dikembangkan oleh penerusnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, dan sebagainya. Maka berkembang namanya tibun nabawi, at-tib an-nabawi, itu dia. Nah, kalau TCM tradisional Chinese medicine. Nah, keduanya punya metode bekam, tapi berbeda dikit Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ditanya tua mana perkembangan bekam ini, ya ini masih banyak pendapat ya yang mengatakan ini dari Cina, ini dari Arab, tapi kita tidak bertengkar masalah itu. Kita lebih fokus ke manfaatnya, bahwa bekam itu adalah cupping terapi. Sama-sama dipahami, satu metode pengobatan tradisional yang sampai sekarang masih eksis karena manfaatnya yang luar biasa. Di era modern saat ini, walaupun bekam memang pengobatan tradisional, ya bahkan itu tadi para ahli udah banyak yang mencoba membuktikannya, bahkan disertasi para dokter udah banyak tentang bekam ini. Insya Allah mohon doakan saya juga mengarah ke materi bekam secara genetik. Nah, begitu ya. Insya Allah Bapak Ibu juga bisa mengembangkan keilmuan ini di skripsi mahasiswanya. Saya sekarang skripsi mahasiswa saya tentang bekam semua Bapak Ibu. Mau dia anak guru besar, mau dia anak konsultan neurologi, nefrologi, kemarin tuh bimbingan saya mau diarahkan oleh ayahnya, bapaknya tentang sesuai materi bapaknya. Saya bilang pembimbingnya saya. Maka materinya ikut dalam rundown penelitian saya gitu. Maka mereka ikut jadi belajar bekam, dan Masya Allah tanggapan orang tua mereka, pakar-pakar kedokteran malah luar biasa, dan para pengujinya pun Masya Allah ya, jadi tantangan sekali ya buat saya untuk membimbing. Ya Bapak Ibu, metode pemegang bekam ini sebenarnya gimana sih? Ya, pengeluaran darah kotor itu dia titiknya. Loh, kok darah kotor? Ya, ini konsep sederhana saja dibilang darah kotor, istilah awam. Tapi kita tahulah darah-darah vena itu adalah darah-darah yang membawa sisa-sisa metabolisme. Dan juga di kapiler itu adalah tempat pertukarannya. Di situ juga pembuluh darahnya sangat halus, ya, sangat banyak, ya, berada di sukutan, dan tentunya darah sebagai transport. Bukan hanya zat-zat yang baik, hal-hal baik, tetapi juga transport
segala toksin, sisa-sisa metabolisme obat, sisa metabolisme sel dan sebagainya, ya, bisa juga penumpukan apa ya, zat-zat racun dan sebagainya, radikal bebas dan sebagainya, maka itu adanya di darah. Yang dikeluarkan, ya maka darahnya. Ini konsep luar biasa Bapak Ibu ya. Tubuh kita terdiri juga berbagai organ. Ada organ saraf, tulang, jantung, otot, ya macam-macam ya, organ visceral ya, di mana semua itu harus dapat nutrisi dan oksigenasi ya toh. Dan kesehatan organ itu tergantung kesehatan darahnya. Sepakat nggak nih Bapak Ibu? Sepakat. Karena apa? Suplai darah yang sehat, yang lancar, oksigenasi lancar, vaskularisasi lancar, organ sehat Bapak Ibu. Ya, ini konsepnya. Dan ini ternyata inilah pangkal kesehatan salah satunya. Jadi kalau aliran darah kental, nggak lancar, organ sakit-sakitan, tidak dapat konsumsi makanan, oksigenasi, nutrisi, maka fungsinya menurun. Ini sudah jadi hukum alam. Maka darah yang sehat diproses melalui jalur yang rumit, dimulai dari makanan yang kita cerna, diserap dan sebagainya, ya, oleh tubuh, kemudian pembentukan sel-sel baru di mana sel-sel tersebut mensuplai nutrisi, oksigenasi dan semua organ. Itu maksudnya. Jika organ tubuh mengalami gangguan, inilah dia yang tadi yang saya katakan, maka kalau terganggu, maka ada alarm, sistem alarm tubuh kita yang menyampaikan respon nyeri di end nerve organ. Jadi ada ujung-ujung saraf yang menyampaikan, mengadukan nasibnya, merasakan kemiskinan, iskemia, jaringan yang tertentu yang bersangkutan ke otak. Jadi otak ngerasa aduh sakit misalnya, aduh sakit betis kita kerap, jantung kita kurang nutrisi, otot jantungnya miokard ya kan, iskemik dia, macam-macam. Itulah salah satu contoh bahwa organ mengalami gangguan suplai perfusi darah. Organ yang sakit nanti akan menunjukkan bahwa sirkulasi dalam darah yang memberi makan ke organ tersebut terganggu. Nah, gangguan itu Bapak Ibu, logika kita ini sesama pemikir bahwa logika darah itu memang kan harusnya lancar ya, cukup lancar, semua materi yang ada itu baik. Sedangkan materi jahat, materi buruk seperti sisa metabolisme, urea, ya, asam laktat, ya, macam-macam ya, uric acid dan kolesterol bahkan dan sebagainya, itu harusnya tidak ada. Bakteri, virus harusnya tidak ada di dalam darah, ya. Nah, kalau dia tinggi, maka akan memberi gangguan pada organ-organ tertentu, ya. Inilah konsep awalnya. Sekarang kita cerita keislaman karena ini Pak Asep memberi saya judul ke medis dan keislaman. Mohon izin ya, betul dok. Para guru semua, saya bukan mengajari menceramahi, tapi ini saya bacakan saja bahwa saya baca dari buku-buku hadis-hadis bekam ya. Bahwa Rasulullah SAW bercerita ya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ya, bahwa Rasulullah pernah mengatakan ya, wa an usriya ya fi lailil ya, jadi pernah Rasulullah bercerita tentang satu malam yang saat beliau diisrakan ya, bahwa beliau tidak melewati sekumpulan malaikat melainkan mereka merintahkan agar perintahkanlah umatmu untuk berbekam ya Muhammad katanya gitu ya. Nah, ini memang yang jarang sekali disampaikan oleh para mubalik kita. Jadi pada peristiwa Isra wal Mi'raj itu bukan hanya sholat, perintah sholat yang didapat oleh Rasulullah, tapi setelah itu di perjalanan beliau, saat beliau Isra wal Mi'raj itu ya, itu Rasulullah ternyata punya pengalaman ya, dan Rasul menceritakan para sahabatnya. Ini diteruskan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya. An Ibnu Mas'ud qol ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol ya, an lailatil ya usri ya bihi annahu lam yamur ala malai minal malaika illa amaruhu anmur ummataka bil hijamah. Jadi Rasulullah
Ini cerita sama sahabatnya. Dulu aku saat Isra itu tidak ada malaikat yang kutemui satupun kecuali mereka menyarankanku agar perintahkanlah umatmu untuk berhijamah, berbekam. Dari situ Rasulullah dapat arahan langsung, berita dari langit. Kemudian, apalagi keutamaan bekam itu, bahwa Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa berbekam tanggal 17, 19, 21, maka itu akan menjadi obat dari segala macam penyakit. Ini salah satu keutamaan bekam. Jadi pertama itu adalah semacam perintah, ya. Bagaimanapun malaikat itu berkata-kata tanpa semua itu adalah dengan izin Allah dan bimbingan Allah. Maka apa yang dia katakan tentu adalah bimbingan dari Allah. Nah, Rasulullah disarankan begitu. Ini ilmu langit untuk penduduk bumi, Bapak Ibu. Dan selain itu perintah dari nasihat dari pihak luar kita, luar Nabi, dari luar diri Nabi itu malaikat itu memerintahkan gitu, menyarankan. Dan ternyata selain itu keutamaan bekam, Rasulullah katakan dia dapat menghilangkan berbagai macam penyakit, menjadi obat dari berbagai macam penyakit. Berbekamlah tanggal 17, 19, 21. Ini tanggal afdol, walaupun bekam boleh kapan saja dalam pengembangannya. Ya, karena nanti ada riwayat-riwayat lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Dr. Yusuf Kardawi ini mengutip pernyataan Imam Al-Ghazali ya dalam fatwa-fatwa kontemporer menyatakan bahwa hijamah ini termasuk fardu kifayah, Dr. Asep. Jadi kalau nggak ada satu wilayah nih, satu universitas, fakultas kedokteran yang nggak ada ngajari bekam, Itu dosa ya semua ya. kalau menurut ngutip Imam Al-Ghazali, ini kita kan Jadi satu kalau negeri nih. kalau di FKUSU. Medan sudah tidak ada dosa karena sudah dipelajari gitu ya. Sudah ya, Sama Dr. sudah ada Hendra. bloknya, blok hijamah di dalam complementary alternative medicine. Jadi di dalamnya ada Oh, hipnoterapi. masuk ke komplementer medicine ya. Iya, jadi ada Iya. yang saya tahu ada hipnoterapi, ada ilmu akupunktur, ada herbal, ada bekam. Jadi mahasiswa suruh milih, ada ilmu kedokteran haji gitu. Itu di dalam blok elektif. Gitu dia. Iya. Nah, jadi kalau mengambil kutipan dari sini, maka ini beruntung nih Universitas Pasundan sudah lepas dari tuntutan fardu kifayahnya. Jadi sudah diadakan pelajaran bekam ini. Insya Allah Dr. Asep dan kawan-kawan diberi jalan. Nanti saya bersedia mementor bagaimana memulai bentuk blok bekam. Nanti Alhamdulillah. insya Allah. Semoga jadi siap. amal jariah kita bersama ya. Nanti Nah, insya Allah saya berkunjung ke sana, ke UMSU. Dengan senang hati Dr. Asep kan juga udah pernah jadi pembicara tempat FK UMSU. Ya kan? Siap. Itu saya tahunya dari Dr. Sanul itu. Iya. Kan? Jadi inilah dia Bapak Ibu, setidaknya sekali aja Bapak Ibu dokter-dokter yang dirahmati Allah, cobalah bekam. Insya Allah nagih itu. Nah, bagaimana saya bisa mempercayai bekam? Nanti kita sama-sama belajar. Nah, kita kedepankan dulu keutamaan bekam itu. Bahwa Rasulullah memang menyarankan bekam, Bapak Ibu. Ini Rasulullah mengendorse bekam, mempromosikan bekam. Beliau bukan hanya bekam untuk diri sendiri, tapi banyak sekali hadis yang bisa kita temukan, ya, bahwa Rasulullah menyarankan bekam itu, gitu ya. Jadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya, kesembuhan itu ada dalam 3 hal, minum madu, bekam dan kai, ya. Bahwa sesungguhnya, ya. Jadi asyifatu fi salasa, ya, fi syartotil mijam au syarbatil au syarbatil asal au kayatin binar, ya. Wa ana anha ummati an alkai. Jadi Rasulullah itu menyarankan ada 3 hal yang perlu dilakukan untuk kesembuhan. Madu, bekam, kai. Tapi Rasul nggak suka kai, jadi nggak melarang. Jadi melarang umatnya kalau bisa jangan berkai gitu, ya. Nah, sesungguhnya cara pengobatan paling ideal kalian pergunakan adalah hijamah. Ini adalah dan kustul bahri. Kustul bahri ini kalau kemarin kita kenal dari Ustadz Adi Hidayat itu Kustul Hindi. Iya, Kemarin ya. itu. Masya Allah. Itu Ustadz Adi Hidayat itu mengembangkan itu kemarin.
dan nanti bisa dikembangkan lagi oleh para ilmuwan kita. Jika pada suatu yang kalian pergunakan untuk berobat yang terdapat kebaikan, maka hal itu adalah bekam. Dan sebagai pengobatan dari kalian adalah hijamah. Jadi maksudnya begini, puisi-puisi bahasa gaya cerita orang-orang Arab pada waktu itu adalah memang kalau menceritakan satu hal yang baik, yang bagus, yang mantap, seperti kita lagi promo nih. Wah, ini aja deh, bagus, keren, top lah. Kalau pakai ini udahlah, nggak perlu yang lain. Begitu kan? Kalau kita promosi ya kan, Dokter Asep? Iya, iya, Nah, iya. ini kurang lebih begitu promosi Rasulullah pada masa itu dengan gaya kultur orang Arab. Sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah al-hijamah. Jadi tidak mengesampingkan pengobatan yang lain, maksudnya begitu. Artinya kita tidak boleh juga merasa berarti Rasulullah cuma nganjurkan bekam aja, nggak boleh pengobatan yang lain, bukan itu. Itu Iya, hanya paham, Dok. bagian promosi dari hijamah. Gitu ya, Dokter Asep ya. Iya, iya, Jadi iya. semua metode pengobatan monggo ya, sepanjang itu tidak bertentangan dengan syariat. Nah, sekarang saya sedikit aja nih, ini materi kan nanti saya sampaikan nih, mudah-mudahan Bapak Ibu mau. Intinya, bekam itu pengobatan tradisional komplementer. Nah, ini dia Dok, bedanya Dokter Asep dengan Iya, iya. tradisional biasa. Sekarang bekam ini sebagai tradisional komplementer di Yankestrat. Ini mungkin ada orang Yankestrat, jadi mohon izin Bapak Ibu dokter yang berasal dari Yankestrat tadi undangan, mohon izin saya minta maaf baru teringat ini. Semoga Bapak Ibu yang di Dok, hatur nuhun, Dok. Ya, mohon izin dokter. Kalau kami sudah banyak berhasil di Sumut ini sampai ke gubernur dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan di daerah Sunda ini, Jawa Barat ini bisa berkembang juga nih bekamnya di dokter nih. Iya, di sini juga ada Ibu Kabid Yankes, Oh, Provinsi Masya Jawa Allah, Barat. Ibu Kabid Yankes Ya, ya. Dokter Vini, Salam kenal alhamdulillah. dokter, saya Hendra dari Medan. Ya, jadi metodenya gini deh, komplementer di Yankestrat. Dokter Asep, Iya. Iya, Bu Dokter. mendukung yang kestrat ini, terutama komplementernya ya, Pak Dok. Iya. Pak Hendra. Alhamdulillah. Tuh, Jadi- langsung dari Bu Kabid. Wah, mantap Dokter ini. Hendra. Wow, ya Allah. Semoga Iya, iya, Allah iya, berkahi iya. Ibu Kabid ya. Ya, ya, ya. Barokah ilmunya, Amin, amin. jabatannya, dan Amin, tugas-tugasnya. ya Allah, amin, 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 amin. amin. Nah, Jadi, Bu, mohon izin iya, iya, lanjut ya silakan. dokter. Silakan. Ya, jadi komplementer ini kan sebagai pelengkap. Nah, ini yang tadi seperti yang disinggung Ibu WD1, bahwa bekam ini pertama bisa menjadi pilihan komplementer. Saat dia menjadi bekam medis, dia mendukung pengobatan medis. Ya, saya sendiri kedokteran keluarga sedang mendalami konsulen kepakaran kekhususan di bidang pengobatan paliatif care ya, khususnya tradisional komplementer. Nah, jadi intinya dia sebagai pelengkap, tidak juga menghilangkan pengobatan medis konvensional tentunya. Iya, betul, Ya, betul. begitu betul. dia maksudnya. Jadi bisa dia berkolaborasi, misalnya ada bekam, polibekam, itu kayak di rumah sakit. Di Medan kami ada rumah sakit Premier Mitra Medika, dokter. 27 lantai, kelas internasional. Iya, Di iya, iya. sana ada polibekamnya. Tuh, di kelas internasional ada polibekam ya? Ada Waduh. bekamnya, dan itu dapat Iya, iya, izin iya, iya, iya. dari Dinkes Kota Medan. Jadi Masya polinya Allah. itu bekerja sama poli saraf, poli jantung, macam-macam dokter-dokter di situ. Masya Allah. Ini beneran. Nanti dokter bisa searching poli Tibun Nabawi ada di situ. Iya, 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 iya. Bu Kabid kayaknya mah harus dibanding ke sana, Bu Kabid. Siap, Insya Allah. diajak Insya Dokter Allah. Asep ya. Iya, Dan iya, 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 iya. di Medan ada praktek dokter bekam, klinik dokter bekam bacaannya. Itu punya dokter bekam orang Aceh, Dokter Irfan, anggota di PDBI juga. Iya, 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 Dokter Ipan. Anggotanya, Kenal. pelaksananya semua dokter. Dok, Iya, paham. Kenal. semua standar medis dan sebagainya. Maka itu insya Allah. Tapi begitu juga teman-teman yang non medis, yang praktisi medis, non medis, yang dari terapis boleh tetap aja dalam ikhtiarnya berbekam, bukan jadinya ada
kriteria pembeda bekam medis non medis, bukan. Ini sebenarnya adalah bekam. Nah, hanya saja para dokter ini dengan segala kompetensi dan tanggung jawab kesejawatannya, dia harus memakai standar medis konvensional yang dia miliki. Iya, Gitu betul, ya betul, dokter betul. ya? Iya, leres. Sepakat ya? Ya, Maka sepakat. kami para dokter medis punya tanggung jawab lebih untuk menjaga standar medisnya itu. Sebenarnya titik poinnya bekam. Jadi bukan dipisah-pisahkan nih, bekam medis, bekam sunnah, nggak ada. Bekam ya dasarnya dari sunnah Rasul karena kita Muslim. Tapi kalau sejarah bekam bahkan jauh di atas zaman Rasulullah sudah ada. Jadi itu dia konsepnya. Kalau kita medis, para praktisi medis, kita gunakan secara medis. Inilah yang isi dari seminar kita, bahwa dalam pengekopannya itu ada modelnya cupping, puncturing, cupping. Jadi cupping itu pompa tarik, puncturing dilukai atau ditoreh, kemudian cupping lagi disedot, begitu. Itu model Tibun Nabawi. Tapi kalau TCM cuma 2 aja, langsung aja dia di cupping, langsung ditoreh, langsung di cupping. Jadi 2 kali aja dia toreh di tempat yang direncanakan baru di cupping. Nah, ini semua ada manfaatnya Bapak Ibu. Ini sengaja saya sampaikan begini. Intinya ya dari penyeratan dari tekanan negatif itu menciptakan ruang hampa sekaligus menarik cairan interstisial di ruang hampa kosong tadi ya, sehingga terkumpullah di satu tempat di titik bekam itu, di area bekam itu, sehingga menggembung, memerah, ya panas karena di situ aliran darah, suplai darah banyak, ya penuh cairan banyak, jadi panas. Bahkan kalau kelamaan bisa timbul peteki, ekimosis ya, atau juga bula-bula gitu. Kalau kelamaan, makanya tindakannya harus dengan ilmu. Kemudian dipuncturing dan sebagainya. Ini ilustrasi gambar saya ambil ya, bahwa inilah bekam basah. Bapak Ibu nggak boleh merasa jijik, walaupun hari ini masih merasa jijik, bolehlah. Tapi pelan-pelan harus dipahami, darah-darah yang seperti kental-kental itu kan sebenarnya kalau darah keluar dari tubuh mengalami pengentalan, gitu ya dok ya, viskositas. Jadi wajar gitu. Nah darah yang keluar itu sesungguhnya darah-darah yang ada di perifer, ya, sehingga kita tahu darah perifer, darah-darah di kapiler itu halus-halus, seperti kita kena sayat pisau, itu halus-halus semua. Di situ banyak sampah toksin ya yang dikatakan causative pathological substance yang beredar di sekitar kapiler. Nah, patofisiologinya kurang lebih begini. Ini Bapak Ibu baca saja. Saya jelaskan secara sederhana bahwa oleh karena tarikan negatif dari cupping tadi, ya, ini menyebabkan rangsang mekanik, ya. Perubahan tekanan negatif kan membuat hipoksia jaringan di sekitar itu, kemudian nanti ada skarifikasi kulitnya sehingga pengeluaran CPS itu. Sebentar, ini baterai saya hampir habis. Ya, sambil menunggu Ibu Bapak semua, sahabat-sahabat sejawat. Jadi kalau kita berbicara tentang ya, udah gimana dok? Oke, sudah. Ini ya, mohon izin nanti dok kasih tahu saya kalau 15 menit mau habis ya. Ya, silakan dok. Kemudian ada penorehan akan menyebabkan permeabilitas kulit meningkat dan pori-porinya membuka ya pada stratum corneum ya. Nah, ini adalah perspektif medis. Baru kita masuk ini. Tadi masih pembuka, dokter. Waduh, pembukanya panjang banget. Nah, jadi intinya begini. Kalau kita perspektif medis, ini karena saya berbicara di Fakultas Kedokteran Pasundan yang terhormat, saya anggap semua adalah orang-orang medis, walaupun tamu-tamu kita banyak juga orang non-medis. Saya mohon izin. Saya ceritanya begini, konsep medisnya, seperti kita selayaknya seorang dokter yang melakukan praktik kedokteran, maka kita harus melakukan penentuan diagnosa. Kemudian kita tentukan setelah diagnosa tercapai, ya, maka aspek indikasi, kontraindikasi dan sebagainya, akhirnya efek bekam yang diharapkan. Nah, bagaimana prosesnya? Dalam diagnosa tentu kita perlu wawancara, ya. Jadi pasien datang diwawancara apa keluhan segala macam, ya. Kemudian tambah pemeriksaan fisik yang seperlunya sesuai dengan keilmuan dokter.
pemeriksaan penunjang, kalau perlu memang ada yang mau difoto, di ronsen, periksa darah dan sebagainya, monggo ya. Kita konsepnya ini tetap kita kembangkan ya, konsep medisnya. Nah, setelah dapat diagnosa yang pasti dari penyakit itu, kalau kita di rumah sakit kemarin di Mitra Medika Premier, kita bisa berkonsultasi sama dokter yang merawat. Misalnya dia penyakit PJK ya, maka kita bisa konsultasi dengan dokternya, Dok. Atau dia penyakit pasca stroke, perawatan rehabilitasi pasca stroke kan. Atau dia pasien Bell's palsy begitu. Maka kita bisa konsultasi juga, diskusi sama dokter saraf yang merawatnya. Itu Ya, kalau jadi kita enak kalau sudah terpadu seperti itu, Dok ya. wah, keren dokter kalau Jadi kita. DPJP misalnya Iya. dokter bedah, wah kalau ini misalnya terkait dengan apa namanya kolesistitis misalnya bekam begitu ya, Jadi terkait dokter, bisa dengan ya. iya dokter. Jadi memang konsepnya begini ya. Bekam ini bisa jadi komplimen gitu dalam berbagai kasus. Pelengkap Nanti itu ya. saya ceritakan lebih dalam. Jadi kita pahami dulu mekanisme kerja bekam itu bagaimana. Nanti Bapak Ibu tahu patogenesi penyakit itu Bapak Ibu nggak usah diajari, udah pakarnya. Kemudian disinergikan, maka keluarlah yang namanya indikasi atau kontraindikasi bekam pada penyakit itu. Boleh apa tidak gitu dia. Seperti yang dibilang Ibu WD1 tadi. Nah, indikasi bekam dapat dilakukan jika etiologi patogenesi penyakitnya udah clear. Kita udah tahu diagnosanya. Sudah jelas, jadi Iya, tidak Dok. menebak-nebak begitu ya. Iya, etiologi penyakit pasiennya apa, misalnya karena hiperkolesterolemia, ya kan, kemudian atau asam urat gout asam uratnya tinggi, maka kita tahu patogenesisnya karena hiperuresemia nih yang kronis, maka kita lakukanlah, oh bekam bisa mengangkut sampah-sampahnya begitu. Ini dia patogenese penyakit tahu, kemudian dibawa ke mekanisme kerja bekam. Loh, dokter gimana mekanisme kerja bekam? Sabar Bapak Ibu, ada di belakangnya. Jadi ini cerita indikasi berdasar mekanisme kerja bekam dinilai berefek apa enggak ya terhadap etiologi patogenesi penyakit, sehingga dasar ilmiah jelas nih, Dok. Ini bekamnya kalau dilakukan oleh dokter enggak asal jawab, enggak kaleng-kaleng. Jadi kita jawab sesuai sama dasar keilmuan kedokteran. Gitu, Dok. Jadi waktu diskusi pun kita lakukan diskusi oleh pembanding dokter lain ataupun second opinion, kita masih nyambung dan connect gitu. Karena ini adalah tradisional komplementer nih Ibu Kabit ini Masya Allah. Jadi bekam bekam komplementer ini kalau disinergi dengan pengobatan medis, ini jadinya integrasi medicine, integrative medicine ya kan Dok ya. Saya di praktek saya ini pengobatannya medis sama bekam di dalamnya. Jadi kalau misalnya contoh dokter, ada orang osteoartritis, saya udah diagnosa dan sebagainya. Obat tetap saya kasih, tapi saya lakukan bekam di sekitar titik sendi, di area aman. Begitu Dok. Nanti ada ilmu titik bekamnya lagi. Nah, itu yang saya lakukan di sini praktek saya, integrative medicine. Jadi ini sangat memungkinkan, sangat bisa kita lakukan di masa depan. Ini beberapa contoh yang dapat menyebabkan manfaat mekanisme kerja bekam, ya talasemia, sideroblastik, ya hipertensi, edem, overload zat besi, kasus-kasus misalnya autism. Kami merawat autism, melayani autism juga di bekam anak-anak autism itu Dok. Rutin. Nanti ada artikelnya yang menyampaikan bahwa bekam bermanfaat untuk juga remove heavy metals ya, logam berat yang ada di dalam tubuhnya, dalam darah dan sebagainya. Ini indikasi bekam banyak dokter ya, dan dia menentukan hasil bekam. Ini beberapa indikasi terapi bekam menurut Al-Sayed Salah ya, ini seorang pakar bekam di Mesir dengan banyak. Ini yang benar tapi ya, bukan yang salah ya. Bukan, namanya Al-Sayed Salah ya. Ya, itu saudaranya pemain bola ya. Ya, Muhammad Salah ya, Liverpool, Masya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, ini banyak semua patomekanisme bekamnya apa itu, misalnya contoh
ada nyeri muskuloskeletal, dokter. Ya, patomekanisme bekamnya gimana? Oh, ternyata bekam kan sebenarnya bisa mengangkut CPS, zat mediator inflamasi, prostaglandin, sitokin, penyebab nyeri, ya, mengambil timbunan asam laktat di dalam jaringan interstisial dan sebagainya. Ini semua menjadi dasar kita menerapkan bekam indikasi pada nyeri muskuloskeletal disorder itu. Gitu, Dok. Itu contohnya konsepnya, Dok. Oh, berarti indikasi dong? Iya. Kontraindikasi ada juga. Jadi seperti dibilang Bu Widi tadi, Masya Allah, kita harus hati-hati sebagai dokter. Kita nggak boleh asal-asalan melakukan tindakan bekam tanpa ilmu, gitu. Jadi harus ada ilmunya, Dok. Iya. Jadi misalnya, oh bisa nggak bekam di lokasi tertentu, di lipatan paha, lipatan betis. Oh nggak boleh di lipat-lipat tubuh, di lipatan payudara, di lipatan ketiak, nggak boleh. Karena banyak pembuluh darah besar di situ, pembuluh limf, kelenjar limf yang akan langsung mencederai. Begitu, Dok. Dasarnya Jadi begitu dia. pengetahuan anatomi juga ya. Jadi bukan sembarangan begitu. Ya, ini konsepnya. Dan banyak lagi. Saya nggak mungkin mengajari Bapak Ibu semua secara umum. Saya yakin Bapak Ibu semua paham. Nanti slide-nya bisa dibaca. Kemudian contoh ini, Dok. Odem anasarka dibekam. Nggak bisa. Jangan ngebekam odem. Gitu. Aliran suplai darahnya kan terganggu di situ. Iya. Nah, kemudian luka borok itu, ya kan? Ini juga tidak boleh begitu. Jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan. Kemudian ya, gagal ginjal, gagal liver, ya, yang stadium akhir ini ya. Anemia berat di bawah 10, ya jangan dibekam, nanti dia drop. Ya, gitu ya, Dok ya. Iya. Habis donor darah seminggu yang lalu, habis 300 cc. Dibekam lagi. Bisa semaput dia. Gitu. Hipertensi berat di atas 180, main bekam aja. Orang dokter gigi aja cabut gigi nggak berani tensi di atas 180 ya kan, Dok ya. Jadi ini adalah konsep medisnya. Maka memang Ibu Kabid wajar mewanti-wanti walaupun boleh dilakukan. Betul itu Ibu Kabid Yankes bahwa perizinannya ini memang harus selektif dan memang harus sesuai dengan azas-azas yang berlaku. Jadi memang bukan berarti diharamkan, diberikan haknya, tapi dengan seleksi-seleksi yang terukur, yang bisa dipertanggungjawabkan. Begitu ya, Bu Kabid ya. Nah, kemudian, betul, Dok. iya Ibu. Di Jawa Barat, alhamdulillah kami pembinaan Dokter Asep, lalu pelaporan juga. Saya belum dibina tuh, saya belum dibina sama Bu Kabid. Dokter Asep, Gria Sehat ini se-Jawa Barat pertama kali di Kuningan baru kemarin di Kuningan. Iya, betul. Jadi Kemarin nanti Bu Dokter Asep Kadisnya udah bisa kalian ulang membuka tahun. poli bekam nih, Dokter Asep. Iya. Masya Allah, Dokter Asep ini jadi apanya ya, pionir awal. Ya, penggembira Dok. Apanya jadi pelaku utama ini. Ya, jadi faktor resiko tinggi bekam juga ada. Orang yang menstruasi lagi banyak-banyaknya, orang yang nifas ini jangan dulu, dia resiko tinggi. Tapi bukan kontraindikasi absolut, tapi relatif ya, tergantung gitu. Infeksius, HIV/AIDS ini juga harus diperhatikan. Jadi kalau bisa alat bekamnya ini yang tidak reuse, tapi dia yang sekali pakai, ya. Disposable hanya untuk dia gitu, tidak untuk pasien yang lain lagi gitu. Kanker, tumor dan sebagainya. Ini penyakit kulit juga nggak sembarangan dibekam, tumor gitu, dan banyak hal lainnya. Ini bisa dibaca di artikel ini, nanti bisa saya share kalau Bapak Ibu ada yang mau minta, ya. Ini semua saya sari-sarikan dari baca-baca buku dan artikel Bapak Ibu. Nah, bagaimana tinjauan mekanisme efek bekam itu? Nah, ini seperti yang dibilang tadi, bahwa kita harus paham mekanisme kerjanya dan efek bekam. Bekam punya efek sebagai reduksi nyeri. Jadi bekam sang peredam nyeri. Jadi pasien-pasien yang punya nyeri kronik tahunan, Bapak Ibu yang dokter
punya pasien cancer, nyerinya kronis, HNP, macam-macam tuh ya. Osteoartritis itu lama-lama tuh nyerinya ya Pak ya, Pak Dokter ya. Iya, iya, iya. Nah itu kan Jadi kalau kronis. makan obat terus-terusan kan ya kasihan juga gitu. Kalau bisa dosis pasien itu rendah. Kalau kita bisa bilang masalah sekarang orang-orang tua kita udah polifarmasi ya Dok ya. Iya, Hanya obat itu satu plastik dipegangnya. Bener nggak Dok? iya. Datang ke Satu dokter orang ini bisa 12 macam sekali Iya minum tuh. itu, makanya ini kan jadi masalah bagaimana ginjalnya, bagaimana livernya, kan gitu ya. Nah, maka kita harus bijak gitu. Salah satu nyerinya bisa kita kurangi mungkin dosisnya. Ini nanti sesuai quality of life dia. Dokter bisa riset juga dengan fast scale atau dengan pengukuran quality of life pasien. Kalau bagus quality of life-nya dengan kombinasi bekam berarti bisa diterusi, obat diturunin gitu kan. Gitu ya Dok ya. Iya, iya, Inilah benar, konsep medisnya gitu Dok. Kemudian teorinya bagaimana Dok? Ada PNG teori, DNIC teori, reflex zone teori, nanti saya jelasin. Sebagai antiinflamasi, pasien juga bagus Dok bekam. Kemudian sebagai imun booster, memodulasi imun kita, ini juga bagus sehingga mengurangi resiko penyakit infeksi gitu. Kalaupun kita berikan tetap antibiotik, tapi mengurangi dampak resistensi, mungkin dampak penyakit yang membandel, yang nggak sembuh dan sebagainya. Karena imun juga mempengaruhi kesembuhan kan, Dok? Iya, iya, Kan iya. sesungguhnya Sepakat, bukan hanya sepakat. antibiotik kan, tapi imun yang kuat juga menjadi benteng utama untuk kesehatan kan. Maka Iya. kita harus konsepnya seperti ini. Kemudian darah yang bersih. Kalau darah bersih, maka ini akan memperbaiki vaskularisasi dan perfusi. Ini teori-teorinya bisa saya ungkapkan sedikit di sini dalam pertemuan ini. Bapak Ibu yang terhormat, para guru kami, ya, bahwa dengan skarifikasi kulit pada bekam menyebabkan stimulus pada nociceptor di ujung-ujung Iya, nerve iya. kita dan mengaktifkan diffuse nosis inhibitor control. Ya, ini dia menghambat aktivitas neuron spinal nociceptif, Bapak Ibu, sehingga mengurangi rasa sakit dan pengendalian rasa sakit kondensasi. Ini biasanya nyeri-nyeri idiopatik, Dokter Asep. Nyeri Ya, usus. yang tidak tahu penyebabnya itu ya. Iya, iya gitu. Bisa diketahui. Dan kalau dari sisi ruhaniyahnya, kadang-kadang itu jin. Orang-orang yang diganggu oleh setan golongan jin ini adalah salah satunya nyerinya yang berpindah-pindah gitu, nggak tahu sebab nyeri begitu. Nah, dan itu biasanya jin yang mengalir dalam darah anak Adam. Maka salah satu solusinya bekam, sedot dia keluar. Iya, iya. Gitu. Jadi bisa dengan ruqyah, bisa dengan bekam. Masya Allah. Mungkin saya belum kompeten menceritakannya, mungkin sekedar saja Bapak Ibu. Nah itu contoh-contohnya. Kemudian reflex zone teori. Ini reflex zone ini zona-zona yang kita udah pahami ya Pak. Saya sungkan nih ada Dokter Asep ini pakarnya nih. Enggak, Ada sama-sama dokter aja gitu. spesialis neuro ini di sini juga Mas Punten Dok. Nah, ini tergantung premis bahwa tanda gejala penyakit yang terkait satu daerah mungkin akan direfleksikan ke titik area dermatomnya sama kayak Sebentar. herpes ya kan Dok? Kan satu area gitu ya. Lanjut, Dok. Nah, begitu. Nah, agak terang. Pengget teori. Pengget teori Ibu bagaimana begini, Dokter? Bapak? Apakah suara Dokter Hendra masih bisa terdengar? Halo? Mohon informasinya, teman-teman. Bisa jelas, Dokter. Dengar ya? Jelas ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sempat merah tadi sinyalnya, Dokter Hendra. Sekarang udah kuning. Ya, silakan, Dok. Lanjut, Dok. Ya. Ya, kemudian Pengget teori. Kemarin saya ini mahasiswa saya skripsi bekam pada nyeri leher, nyeri kepala, selvalgia, dan nyeri HNP, nyeri low back pain. Dan pembicaranya spesialis saraf, konsultan neurologi, dan ceritanya banyak di sini kami. Dan alhamdulillah, Masya Allah. Jadi Pengget teori ini sebenarnya sederhananya ada, Dok. Dokter, kita tahu kalau anak kejedot pintu, emaknya langsung ngusep-ngusepi rambutnya kan? Iya. Nah, itu sebenarnya perilaku orang dulu tradisional, tapi punya manfaat ternyata. Ini Pengget teori penjelasannya, Dokter. Bahwa dengan penekanan itu menekan merangsang saraf besar, nerve fiber. Karena saraf halus itu, saraf C itu
dia yang mengantarkan nyeri tajam, nyeri tusuk gitu. Nah, kalau saraf besar itu nyeri tumpul, tekanan gitu. Dan dia menghambat rangsangan nociceptor dari reseptor ke otak karena dia masuk menghalangi jalurnya saraf kecil. Begitulah kurang lebih, Dok, sehingga tidak terasa rasa nyeri. Masya Allah, itu saya sangat sangat apresiasi dengan orang-orang tua kita. Banyak perilaku orang-orang tua kita dalam pengobatan ternyata punya efek kalau kita mau pelajari, Dok. Iya, iya. Iya, inilah penjelasannya, dokter. Ini saraf kecil, Dok, small fiber. Ini lug fiber, lug nerve fiber. Jadi, saat ini normal, tidak ada input, Dok. Ya. Nah, saat ada rangsangan ini, nyeri, aduh, sakit, kena paku. Aduh, sakit, tulangnya osteoartritis. Dihantarkanlah saraf ke substansi P langsung mengikuti spinothalamikus ke otak, ke korteks cerebri. Nah, kalau ada rangsangan dari lug nerve fiber yang ini, mungkin scroll saya nampak, Dok? Ya, nampak. Apa ya, scroll yang saya? L itu yang lug yang hijau gitu Iya, kan? ini lug nerve fiber ini, maka dia akan menyebabkan merangsang inhibitor faktor, kemudian dia merangsang substansi P menyetop jalur S. Paham. Dia memberi Jadi penyetop impuls jalur S. dari saraf yang kecil itu terblok gitu ya, oleh adanya rangsang dari saraf besar gitu ya. Iya, Dok. Begitu kurang lebih kira-kira, nanti dijelaskan di belakang layar boleh, setelah diskusi ini boleh. Nah, inilah kurang lebih bagaimana bekam sebagai antiinflamasi, Bapak Ibu dokter. Jadi dia bisa merangsang produksi nitric oxide. Bapak Ibu tahu kan kalau yang mungkin orang jantung gitu ya, MCI gitu kan, Iya, betul. akut coronary syndrome, obatnya apa? Nifedipin kan? ISDN gitu ya? Iya, SDN, isosorbidin Itu kan nitrat. nitrat ya? Nitrat dari nitrat. luar, eksternal. Nah, ini kita menghasilkan nitrat dari dalam oleh sel-sel endotel itu sendiri ternyata. Jadi Allah itu telah memberikan obatnya pada diri kita juga itu. Jadi bagaimana merangsangnya? Dengan satu nyeri, nitric oxide akan terangsang keluar dengan cedera, Dok, cedera bekam itu. Molekul yang kimia reaktif itu keluar, ya. Nah, nitric oxide ini juga merangsang vasodilatasi kan. Nah, maka dia efek lamanya dia memberi manfaat untuk orang hipertensi, Dok. Ini ada risetnya teman saya S2 tentang nitric oxide, dokter, bekam. Nah, dan itu Masya Allah dipublis dan sebagainya. Nah, inilah kurang lebih penjelasan lengkapnya bagaimana nitric oxide itu berasal dari asam amino L-arginin dan dia dikeluarkan ya berdasarkan rangsangan ya, dan ujung akhirnya dia membuat otot polos vaskular itu relaksasi. Nah, kemudian sebagai immunomodulation effect ya. Jadi ini meningkatkan imun booster ya. Bagaimana caranya? Luka-luka yang timbul menimbulkan rangsangan inflamasi, Bapak Ibu. Dan ujung akhirnya memodulasi sekresi sitokin, interferon, TNF-alfa, aktifkan komplement sistem dan sel-sel inflamatori ya, itu dia kurang lebih, sehingga bekam mengaktifasi semua itu dan meningkatkan kekebalan tubuh. Begitu dia. Ini waktunya 10 menit lagi, Dok. Oh iya, baik. Ini penjelasannya detoksifikasi, teori Taibah juga tadi, dokter. Jadi yang dianggap dalam teori Taibah ini adalah causative pathological substance, adalah semua substantif di dalam darah yang menyebabkan penyakit, yang mungkin menyebabkan penyakit. Di antaranya asam laktat, urea, kolesterol, besi ya, talasemia tadi dan sebagainya, logam-logam berat dan radikal bebas, oksidan bebas. Ini semua adalah causative pathological substance yang mampu menyebabkan penyakit, Dok. Maka ini harus diambil langsung. Kalau tubuh sebenarnya punya ginjal, punya liver sebagai organ detox, ini tidak mampu kalau jumlahnya di atas batas normal. Maka harus dibantu dengan mengambilnya langsung. Makanya
dalam satu riwayat juga ada yang katanya fasdu. Kalau zaman modern sekarang sebenarnya lebih cocok adalah di donor darah, dokter. Itu membuang sebagian, mengeluarkan sebagian darah kepada orang lain yang membutuhkan. Kalau bekam, darah-darahnya lebih selektif lagi. Dia di pembuluh kapiler, dokter, yang diambil, dan juga darah-darah venul, sehingga apa yang di dalam itu murni darah yang tidak baik semua. Ya, begitu. Nah, ini konsepnya tadi. Ya, ini beberapa penjelasan artikel-artikel ilmiah yang bisa Bapak dalami. Bagaimana konsepnya, Dok? Inilah dia tadi. Kalau di dalam darah belum dibekam, ini banyak substrat-substrat penyebab inflamasi di sini ya. Nah, ini kadang filtrasi ini darah, ini interstisial gitu, ini sel ya. Maka substantif itu bisa ada di dalam darah ataupun jaring interstisial. Saat dilakukan bekam, tarikan pertama, maka jaringan substansif ya patologis tadi akan tertarik karena ada gradien daerah yang kosong gitu. Jadi tertarik, gembung, yang isi darah pun vasodilatasi, vaskularnya permeabilitasnya meningkat sehingga darah isinya keluar juga yang molekul-molekulnya bisa melewati permeabilitas. Akhirnya ini seperti ini. Begitu dilukai, ini dilukai, semua darah juga tembus ke dalam, maka semua substrat yang ada, biasanya sampah-sampah ya. Kalau sampah-sampah di jalur parit-parit selokan itu kan yang banyak itu di parit selokan daripada di jalur sungai besar gitu ya. Gitu dia. Ini dia, Dok, konsepnya. Nanti bisa dipelajari dalam, teman-teman. Insya Allah kita ada kesempatan bisa ketemu lagi. Dan ini mekanisme kerjanya. Kok bisa bekam bermanfaat itu? Ini dia jawabannya. Jadi dia bisa merangsang proses inflamasi, hipoksia lokal, langsang nyeri, dan pengeluaran cairan. Nah, penjelasannya begini, sederhananya begini Bapak Ibu. Jadi waktu pengekopan itu terjadi hipoksia pada daerah bekam itu, Pak. Ya. Nah, hipoksia itu kan? Di titik bekam itu, Dok. Pada cupping pertama merangsang tubuh mengekspresikan hipoksia induced factor HIF1 ini ya keluar dan akan meningkatkan kadarnya tentu dengan sinyal-sinyal seluler yang berbeda ya. Kemudian diketahui HIF1 ini memiliki 3 subtipe, 1, tipe 2, dan tipe 3 ya. Biasa tipe 1 di semua organ, tipe 2 yang banyak vaskularisasinya, maka ada area titik bekam tertentu, dan yang ketiga pada yang mengalami inflamasi. Nah, ekspresi HIF1 ini merangsang keratinosit yang ada di jaringan kulit, Dok. Keratinosit kan imun sistem di dalam kulit, sinyal transducer dan sebagainya, sekresi sitokin. Lanjutlah dia, chemokine, AMP, neuropeptide, neurohormon dan sebagainya ya. Kemudian ekspresi HF2 merangsang proses eritropoiesis. Jadi orang-orang anemia justru kalau anemia ringan di bawah 10 yang posisi akut masih 11 ya 11,5 dibekam insya Allah rutin akan naik, Dok. Iya, karena hematopoietiknya terangsang gitu ya. Iya. Tapi suplai makanannya harus bagus juga dong, ya kan? Sebagai bahan tapi jangan, ya. Karena kerja bekam ini kan agak lambat, Dok. Jangan orang HB9 dibekam. Yang muncul adalah respon hipovoleminya kan? Inilah perlunya Ibu Kabid. Tanggung jawab bekam ini kita dalam konsep medis ini. Maka memang harus selektif dalam pelaksanaannya. Jadi bekam memang baik, tapi kalau dilakukan asal-asalan, tidak patient safety, maka ini akan menimbulkan masalah. Begitu. Ujung-ujung bekam juga yang jadi dicap jelek. Iya, padahal ilmunya yang nggak kuat gitu. Nah, ini dia kurang lebih, Dokter, hipoksia teori tadi ya akan merangsang sumsum tulang untuk memproduksi eritrosit. Mekanisme nyeri tadi sedikit saya sudah sampaikan. Ini sama dan dia merangsang sekresi beta endorfin, Dok. Beta endorfin. Ya, jadi orang kemana-mana cari morfin gitu ditangkap polisi karena mau hilang stres, ya kan? Kalau ini kita jadi bandar narkobanya ini. Morfin dalam tubuh, ya kan? Aman, nggak ditangkap, ya kan? Relax orangnya. Maka insya Allah dengan bekam Bapak Ibu lebih bahagia.
Anda kurang bahagia, Anda perlu bekam. Berbekam Gitu lah. dia. Ya, mekanisme inflamasi begitu juga orang yang sering sakit-sakit, sering infeksi, mungkin imunnya lemah, perlu bekam. Tapi jangan lagi sakit parah dibekam. Dia lagi drop karena kurang daya, kurang energi kan. Hipotensi, hipovolemi, dia cek dehidrasi, dibekam. Jangan dulu. Gitu dia, Dok. Itu pertimbangan medisnya. Tapi kalau dia sudah agak fit, bagus, bisa. Bekam pada asma. Jangan lagi serangan asma dibekam. Tapi nanti kalau lagi fase stabil, dia bisa dibekam. Begitu. Mekanisme biomolekulernya tadi, HSP70, ini dihasilkan pada luka bekam, ya, dengan mengaktifasi ASP1, menghasilkan ASP70 yang berfungsi untuk proteksi jejak jaringan, sehingga merangsang pengeluaran ya interleukin 6, TNF alpha, 6 dan sebagainya ya, gitu ya. ASP70 tadi dan sebagainya. Nah, ini konsepnya Iya, itu juga sudah muncul jelas. dari 1, 6, 12 TNF alpha Iya, ya. Dok. Nah, ini perlu dibaca pelan-pelan biar Bapak Ibu bisa lebih mendalami. Nanti nggak kedengeran kalau pelan-pelan. Iya pula ya. Iya. Dokter akhir ini. Nah, ini tadi konsep nitric oxide, jurnalnya banyak, jelas ya. Bisa dibaca di sini juga. Saya punya simpanan artikelnya. Kalau mau berselancar di luar juga boleh. Ini karena udah 10 menit, mungkin saya akhiri. Ini ada titik bekam terapeutik medis ya. Banyak yang bisa kita ambil, tapi nanti dalam pertemuan lain saya berikan. Demikian Dokter Aher. Kalau ada pertanyaan, tanya jawab diskusi, monggo kita diskusi sama-sama. Apa yang bisa saya jawab, yang nggak bisa kita diskusikan. Bapak Ibu mungkin bisa jawab. Ini buku-buku saya, Dok, baru 2. Alhamdulillah. Ini bagaimana Bu Kabit Yankes, ini saya paparkan bagaimana bekam bisa dilakukan di paparan fasilitas kesehatan layanan primer Bu ya Kabit. Nanti ada dasar-dasar hukum dan sebagainya. Kemudian ini bagaimana terapi komplementer bermanfaat untuk berbagai penyakit. Ini bersama teman-teman juga nih Bu Capter. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang jadi pertanyaan, foto yang tengah foto siapa sebetulnya ya? Itu waktu masih muda. Oh iya. Waktu di buku nikah itu ya. Iya. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, ilmu Allah itu sangat luas. Ilmu Allah itu ternyata diturunkan kepada berbagai macam keahlian, begitu ya. Termasuk salah satunya adalah bagaimana mendalami bekam, bukan hanya dari aspek praktis, tapi teoritis dan lebih dalam lagi sampai ke aspek biologi molekuler, begitu ya. Karena dari sanalah kita sedikit akan melihat gitu ya. Ini baru sedikit yang terlihat bagaimana aspek biologi molekuler itu bisa mengurai kenapa bekam ini mempunyai manfaat yang memang sangat luar biasa. Oleh sebab itulah maka pengetahuan bekam ini juga menjadi salah satu pengetahuan yang harus kita dalami dan pelajari agar bisa menempatkan bekam itu di tempat yang sebenarnya, di tempat yang terhormat sebagai salah satu terapi komplementer yang semoga ke depan itu juga ini bisa menjadi solusi bagi permasalahan kesehatan, khususnya permasalahan kesehatan yang kronis begitu ya. Atau mungkin juga saat ini bekam, saat mungkin waktu yang ke depan, bekam juga menjadi salah satu terapi primer justru pada penyakit-penyakit yang memang belum diketahui pada kedokteran konvensional, begitu ya. Tidak menutup kemungkinan juga terjadi seperti itu. Baik, Ibu Bapak semua, sejawat semua, insya Allah FK Universitas Pasundan yang mempunyai keunggulan di dalam bidang kesundaan ya. Kalau Hendra Sutisna itu asli Sunda sebetulnya ya. Ya, saya kasih segelar aja lah, gelar honoris causa Asep, Hendra Sutisna begitu ya. Jadi sebetulnya kita mempunyai keunggulan yang sudah dicanangkan. Yaitu bagaimana FK Universitas Pasundan ini mempunyai keunggulan dalam bidang keislaman juga, termasuk di sini adalah kita menginisiasi bagaimana kedokteran Islam itu bisa dikembangkan sebagai salah satu
modalitas terapi, begitu ya. Baik, Ibu Bapak semua, sudah banyak pertanyaan ini yang masuk di dalam kolom chat kita kali ini ya, yang berkaitan tentang bagaimana bekam itu bisa dilakukan pada penyakit tertentu, bagaimana titik-titik pada bekam, apakah bekam itu bisa diterapkan pada semua penyakit dan sebagainya. Kalau boleh saya rangkum dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya, Dokter Hendra. Pertama, nih saya coba rangkum. Sebetulnya titik-titik bekam itu apakah menentukan juga titik-titik untuk diagnosis terapinya? Ini sebetulnya ada pertanyaan, ada 3, tapi saya coba satukan. Antara titik dengan penyakit begitu ya. Apakah penyakit ini titiknya di mana begitu? Apakah sakit hati misal titiknya di pundak atau di hatinya begitu ya? Iya. Silakan Dokter Hendra. Masya Allah. Ini memang luar biasa orang-orang di Sunda ini ya. Baru berpikir awak sudah duluan beliau menganalisis gitu ya, Dok ya. Jadi memang tadi baru mau disampaikan tadi, tapi memang udah langsung kritis ke depan. Ini luar biasa Bapak Ibu, sahabat-sahabat di Jawa Barat ini. Dan memang baik, izin saya menjawab, titik-titik tertentu di tubuh kita ada yang namanya titik poin apa ya, yang bisa bermanfaat untuk penyakit tertentu namanya ya, Yang trigger spesifik point begitu ya. trigger point. Jadi kalau kita bisa mengambil satu tema sembuh dalam satu titik, itu ada penjelasan buku Dr. Umar Widada ya, Wahyudi Widada. Iya, betul. Saya pernah Kemudian baca. Bagaimana sebuah gempa ya berkekuatan besar di satu titik tapi dia berefek ke daerah di sekitar radiusnya. Ini adalah konsep satu titik bisa menggoyang di sekitarnya, Bapak Ibu. Ya. Nah, itu juga yang menjadi salah satu dasar titik meridian akupunktur juga. Acupressure ya. Kemudian berkembang titik yang lain. Jadi memang pengobatan tradisional ini banyak yang namanya, kalau saya bahasakan ini manual terapi, Dok. Manual terapi menggunakan tubuh langsung, ya. Dia langsung stimulus ke tubuh. Tubuh ini sebenarnya ada tombol hidupnya, gitu. Contoh aja pacemaker kita ini di jantung ya, Dok ya. Ya, pacemaker di S-anode di jantung, tepatnya di atrium kanan, di pangkal dari vena cava superior. Ini kan pusat listrik jantung, dokter ya? Iya, betul, ya. betul. Kalau Dari SA ke anatominya, AV gitu ya. Anatominya nggak ada bedanya jaringan di atrium itu dengan yang lain. Tapi Iya, kenapa dia kalau saya belah juga ya, kalau Iya. kita belah juga sama aja kan jantungnya kan? Ya, tapi kenapa dia kok ada sumber listrik, Dok? Ini dokter harus pahami, teman-teman harus terbuka bahwa itu adalah kekuasaan Allah, titik listrik awal. Nah, ternyata kalau dia henti jantung, apa yang kita tekan? Apa titik lambung? Apa titik liver? Enggak, Yang kita tekan jantungnya. di titik jantung, Dok. Iya, Langsung betul. di titiknya itu, jantungnya itu kita tekan supaya terpicu terangsang S-anode. Begitu kan, Dok? Nah, itu adalah salah satu konsep yang bisa kita coba terima, bahwa titik bekam itu ada. Jadi kalau dia satu lagi dengan refleks zone terapi tadi, dokter. Bahwa kita lakukan pembekaman di satu zona dermatom, maka akan include masuk ke miotom, ke sklerotom, bahkan ke viscerotom. Itu ada risetnya, artikelnya. Dan itu penjelasannya itu sebenarnya di titik bekam tadi, Dok. Artikel pembicaraan saya selanjutnya itu seminar saya kemarin di PDBI itu, Perkumpulan Dokter Bekam Indonesia. Ya, nanti kalau ada masa. Begitu, dokter. Jadi terapi dokternya begitu. Jadi misalnya ada penyakit gangguan lambung kronis, Dok, atau kista. Kita tahu titik kista ovarium di mana, ya. Masalahnya itu apa? Karena banyak juga radikal bebas yang mengganggu kerja fungsi ovarium, ya, sehingga timbul kista dan sebagainya. Maka bisa dibekam di titik kista di ovarium dan titik yang setentang dengannya. Begitu kurang lebih, penjelasannya agak luas, dokter. Ya, baik, Dokter Hendra.
Ada pertanyaan terkait dengan ini dok, untuk kasus polycythemia vera, apakah bisa dilakukan bekam sebagai pengganti plebotomi? Polycythemia vera berarti apa namanya, sel-sel di dalam darahnya itu berlebihan begitu ya? Ya, sangat mungkin. Kita kan tadi belajarnya begini, dokter. Konsep indikasi bekamnya, apa patofisio-etiologi dari penyakitnya, patogenesis penyakitnya. Polycythemia vera itu etiologi penyakitnya kan unknown juga, itu tidak jelas ya dok ya. Idiopatik Ya, juga. ada yang katakan unknown, ada yang katakan imun katanya. Imun, autoimun dan sebagainya. Maka hasil akhirnya patogenesisnya adalah sel-sel darah meningkat semua fraksinya, gitu kan dok. Nah maka yang logika berpikirnya, logika yang saintifiknya juga dia harus dikeluarkan. Pleotomi misalnya kan, ya kan, kalau yang kita kenal sekarang PASDU atau donor gitu ya, itu ya, dikeluarkan. donor Atau dengan darah bekam, gitu ya. begitu dok. Ya bekam. Berarti ini bisa dilakukan bersinergi ya antara PASDU dan hijamah ya. Jadi antara bekam dan donor darah mungkin simpelnya seperti itu ya. Tapi tetap dilakukan dengan patient safety ya dok. Ya, baik. Kemudian tentang berbagai macam evidence base dok. Evidence base memang kalau kita perhatikan ya, di IBM itu evidence based medicine itu sangat spesifik ya. Baik itu untuk misalnya nyeri ataupun misalnya untuk inflamasi dan lain sebagainya. Sejauh ini dok, di antara evidence base itu yang paling banyak yang mana tuh dok? Untuk benefit dari bekam. Benefit bekam dengan? Yang sudah ada evidence base-nya dok. Oh, EBM-nya dok. Ya, sebenarnya yang saya banyak teliti, lihat berselancar di dunia apalah ya, jurnal-jurnal artikel di luar maupun dalam, banyak masih berkutat seputar teori tadi dok. Jadi bagaimana bekam terhadap respon imun, respon inflamatory respon, bekam pada saraf, ya nyeri yang banyak, kemudian bekam pada penyakit timbunan substrat yang patologis kayak hiperkolesterol, hiperurisemia, thalassemia, kemudian pengangkutan remove radikal bebas, remove logam berat dan sebagainya. Begitu dok. Yang banyak seperti itu. Autoimun. Kemarin mahasiswa saya meneliti tentang autoimun osteoartritis, dokter. Ada 3 mahasiswa saya. Alhamdulillah semua sudah skripsi, sudah publish, proses. Insya Allah rencana publish di Q4 gitu kan. Maka ini sebuah potensi, dokter. Gitu. Ya. Baik, Ibu Bapak semua, karena ini waktunya sudah habis. Sebelum ditutup, saya ingin mengakhiri, mungkin ada sesuatu yang disampaikan oleh Ibu Kabid Diankes. Silakan Bu Kabid, tentang terapi komplementer, barangkali ada yang perlu disampaikan. Maka silakan dok. Terima kasih sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Asep, Dr. Hendra, alhamdulillah saya bisa hadir di hari ini ya. Sebetulnya secara tidak sengaja ya, karena saya tadi mendapat info dari Dr. Asep. Jadi alhamdulillah kalau untuk di Jawa Barat sebetulnya kami sangat concern dengan pelayanan kesehatan tradisional ini. Tidak saja yang bersifat empiris ya, terintegrasi ataupun komplementer itu sendiri. Nah, malah Dr. Asep, Dr. Hendra, kami sebetulnya berupaya untuk terus menertibkan beberapa hal tersebut ya. Salah satunya adalah di mana tadi sudah disampaikan Dr. Hendra bahwa komplementer ini harus yang sifatnya pendidikannya adalah pendidikan yang sifatnya terstruktur ya. Jadi sedangkan atau ada sekolahnya begitu ya. Memang dalam hal ini tersertifikasi dengan jelas begitu ya. Betul. Ada kurikulumnya, ada panduannya. Ya, jadi formal begitu ya. Nah,
saya sebetulnya ingin menitipkan, mari kita sama-sama dalam hal ini melihat kondisi masyarakat sekarang. Banyak sekali ya Dokter Asep sebetulnya yang komplementer ini dikerjakan oleh orang-orang yang mungkin tidak statusnya qualified ya atau tersertifikasi tadi. Jadi saya mohon bantuan kepada semua pihak, terutama nanti Persatuan Dokter ini, karena untuk menertibkan, betul, untuk menertibkan dan untuk sama-sama tadi ya menjaga, kata Dokter Hendrama, jangan sampai bekam ini menjadi disalahkan sesuatu pengobatan yang sebetulnya ini tadi fardu kifayah begitu ya, tapi malah nanti dipandang menjadi sesuatu pengobatan yang tidak sesuai, baik itu dari septik maupun aseptiknya mungkin Dokter Asep. Jadi di kesempatan kali ini saya sangat berbahagia. Jadi saya mohon mari kita sama-sama menjaga ilmu kesehatan yang dalam hal ini sudah menjadi sunnah Nabi ini, mari kita jaga. Dan saya secara pribadi juga ingin pada pelayanan di masyarakatnya ini ditertibkan ya, karena biasanya pasti lebih kuat organisasi kadang Dokter Asep ya dibandingkan dinas kesehatan begitu. Jadi inginnya jangan sampai tadi pelaksana bekam ini dikerjakan oleh orang-orang yang tidak tersertifikasi. Itu saja, hatur nuhun atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Assalamualaikum. Hatur nuhun Bu Kabid. Semoga kehadiran PBI, Persatuan Bekam Indonesia, PDBI juga bisa menjadi salah satu jembatan untuk melaksanakan standarisasi gitu ya. Sebelumnya saya minta izin dulu, Dr. Hendra, apakah materi ini boleh disampaikan ke para peserta? Dok? Boleh. Ataukah melalui panitia, Dok? Nanti saya berikan oleh panitia aja deh. Panitia, baik, terima kasih. Ini katanya udah ada yang udah pegal dari tadi, ini udah ngacung, raise hand. Ya baik, nggak apa-apa, walaupun ini waktunya sudah lewat, saya coba singkat, jelas. Silakan, Satria Pratama, silakan Pak D atau siapa nih? Satria Pratama, silakan. Mangga, silakan. Silakan di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Pak Satria di mana? Oh ya, izin ya, saya di Bekasi. Ya. Jaga-jaga klinik juga, Dok. Ya. Oh, alhamdulillah. Baik. Ada sesuatu yang perlu disampaikan atau ditanyakan? Silakan. Oh ya, ini menarik sekali ya, Dok ya. Materi yang diberikan oleh Dr. Hendra ya tentang bekam. Saya ingin bertanya tentang masalah yang saya alami sebetulnya ya. Jadi saya punya sakit jantung aorta regurgitation and mild regurgitation. Aorta regurgitasinya itu sudah moderate to severe. Penyebabnya juga dokter jantungnya juga nggak tahu penyebabnya. Ya kan, sebelumnya nggak ada demam rematik sebelum nggak ada sakit tenggorokan yang bikin menyebabkan inflamasi di sana ya. Imun yang menyerang di jantung juga ya. Jadi nggak tahu penyebabnya karena apa. Saya bahkan berpikir apakah ada pengaruh teluh, santet dan lain-lainnya. Ya sempat diruqyah memang ya mungkin ada yang kirim juga ya. Tapi ustadznya bilang kamu nggak usah tahu karena nanti kamu dendam katanya. Ya saya mau tanya aja gitu, apakah dari bekam ini bisa membuat jantung saya menjadi normal kembali ya. Cuman dalam kategori ini ya jantung saya sudah dibilang congestive heart failure juga gitu ya. Tapi dengan CHF, dengan aortic regurgitation gitu ya. Kan ya salah satunya cara hanya operasi itu kalau sudah benar-benar katupnya sudah benar-benar ejection fraction-nya udah di bawah 50%. Cuman saya lebih bagus kalau memang ada metode lain selain operasi dan lain. Ya mungkin itu lebih bagus lagi. Terima kasih. Sudah dapat intinya ya. Hatur nuhun. Mangga silakan Dr. Hendra. Ya, terima kasih Mas Satria. Sangat berempati dengan kondisinya sekarang. Namun saya mungkin dalam kesempatan yang singkat ini hanya beri pemaparan yang sederhana, walaupun nanti tidak menyeluruh karena
perlu pendalaman dalam hal riwayat atau rekam medisnya. Nanti kalau bisa dari chat atau nomor HP bisa juga. Secara umum saya sampaikan di sini, masalah regurgitasi katup aortanya itu, ini kan memang anatomis sekali ya dok ya. Iya, iya, Memang, iya. tapi tadi posisinya juga unknown ya, idiopatik juga posisinya tidak dapat diketahui salah satu etiologinya. Dan ini juga mungkin berkaitan dengan juga rohaniyah juga mungkin bisa dan sebagainya. Kalau kita mengambil iktibar dari berbagai metode teori bekam yang saya paparkan tadi, ya untuk saat ini mungkin banyak masalah yang ditimbulkan oleh regurgitasi tadi. Misalnya tadi pertama sehingga gagal jantungnya sudah CAF ya, sehingga kemampuannya sudah berkurang, kemungkinan juga SGOT, SGPT juga kan SGPT juga ada di organ lain selain hati ya dok ya, jantung misalnya oleh karena gangguan fungsi organ sehingga keluarlah enzim itu ya. Nah itu juga mungkin bisa meningkat SGPT, SGOT-nya itu bisa diambil dikendalikan oleh bekam dan lain hal sebagainya. Kalau langsung berefek ke situ, saya masih dapat meyakini sinyal respon bekam di titik jantung ini bisa kita lakukan ikhtiar untuk memperbaiki kerja fungsi organ. Tadi konsep awalnya tadi gitu, organ terganggu oleh karena vaskularisasi yang terganggu atau ada gangguan pada suplai darahnya dan atau ada bakteri, virus yang mengganggu itu. Gitu dia Pak Satria. Jadi organ itu nggak mungkin tiba-tiba gangguan yang tadinya normal, ya. Pencetusnya ada, gangguannya ada. Ya kalau nggak hipoperfusi, mungkin ada karena banyak oksidan bebas, radikal bebas dan sebagainya. Termasuk kalau bahasa non medisnya itu adalah santet, guna-guna dan sebagainya, itu dia merangsang mengganggu proses genomik di dalam sel, jaringan dan sebagainya sehingga kanker itu bisa juga karena gangguan jin dok. Kalau dari keislamannya. Nah itu mengganggu proses genomik pembelahan sel ya dan transkripsi sel sehingga sel membentuk sel baru mutan begitu deh. Nah itu bisa dilakukan bekam untuk membuang pengaruh non medis yang jahat tadi. Itu kalau dari sisi rohaninya yang kita lakukan rutin ya. Selain itu ikhtiar kita bahwa semua ini ikhtiar sunnah Rasul. Kita sekali lagi kembali pada Allah, jangan lupa Mas Satria. Jadi jangan berputus asa. Ya, la tahzan ya, innallaha ma'as sabirin. Jadi Allah bersama orang yang sabar. Wa iza maritu fahuwa yasfin, dan apabila aku sakit dialah Allah yang menyembuhkan. Itu jangan lupa konsep itu. Manusia ini hadir juga karena kebesaran Allah. Jadi jangan karena nggak masuk dalam logika kita langsung kita bilang itu tidak ada gitu. Jangan, mungkin akal kita yang belum sampai. Begitu dok. Ya, paham. Baik, semoga nanti bisa berkonsultasi lebih lanjut ya, Kang Satria. Nanti mudah-mudahan bisa japri ke panitia. Ada nomornya yang lewat absen ya. Mudah-mudahan bisa isi ya, Kang Satria ya. Sehingga bisa kita follow up ya. Baik, selanjutnya dari Muhammad, siapa namanya nih? Dari FK Unimus, Muhammad. Maka silakan dok. FK Unimus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan, syukron ala husni istima'ikum, dokter-dokter dan para guru besar sekalian. Mohon maaf sebelumnya, izin perkenalan, saya mahasiswa FK Unimus yang ingin mendalami bekam karena di FK Unimus sendiri, Universitas Muhammadiyah Semarang belum ada blok hijamah. Jadi, nah, Dokter Hendra tuh sesama Muhammadiyah. Tuh, ya. Dokter. Jangan sampai nanti Unpas keduluan nih. Insyaallah. Ya, silakan Dek. Semarang silakan. Jadi izin bertanya dokter terkait dengan ini sudut pandang hijamah sendiri. Kenapa Nabi mengendorsement bekam itu sebagai tibu nabawi?
Nah, padahal bekam sendiri itu kan sudah ada selama 1.500 tahun sebelum Masehi. Nah, apakah ada kemungkinan pengobatan metode lain bisa dimasukkan ke dalam Tibbun Nabawi seiring berjalannya waktu, dikarenakan berkembangnya ilmu pengobatan? Nah, contohnya jika bekam kemudian minum madu dan lain sebagainya itu termasuk Tibbun Nabawi, apakah pengobatan dan tindakan dalam medis contohnya seperti amputasi, USG, operasi itu bukan termasuk Tibbun Nabawi? Nah, nyun sewu, untuk pertanyaan kritisnya, seandainya Nabi SAW itu masih hidup di zaman sekarang, apakah Nabi akan melakukan endorsement lagi setelah melihat ilmu pengobatan modern sekarang? Karena mohon maaf, tujuan pertanyaan ini memang saya bersifat untuk konstruktif, bukan untuk berniat negatif. Baik, terima kasih para dokter sekalian. Ya, bagus. Ini pertanyaan yang out of the box, ya. Nah, mudah-mudahan saya juga bisa nambahkan. Silakan Dokter Hendra. Kriteria seorang pemuda-pemuda ini. Kriteria. Iya. Kalau pemudi udah pakai hijab. Ya, ini pemuda jelas. Ya. Iya, betul. Ya, Jadi, silakan. Dokter Asep, mohon izin, Adinda, Dokter Muhammad Rozan, ya. Pertanyaannya bagus sekali, ya. Yang pertama, Rasulullah mengendorse bekam, bukan sebagai Tibbun Nabawi. Tibbun Nabawi sendiri istilahnya itu muncul di abad ke-13 masa kejayaan kedokteran Islam modern, Islam modern pada masa itu oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah diteruskan. Dari Ibnu Sina, Dok, ya. Dari kemudian diteruskan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dan itu konsep Tibbun Nabawi sebenarnya kalau kita baca buku, di beberapa buku Tibbun Nabawi, kedokteran Nabawi, bahwa itu adalah sebenarnya semua pengobatan ya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, Al-Quran dan Sunnah, itu termasuk Tibbun Nabawi. Itu ada berbagai buku di situ. Ada juga buku lain yang agak saklek, dia mengatakan bahwa itu Tibbun Nabawi adalah semua metode pengobatan, anjuran atau yang dilakukan oleh Nabi, baik itu ramuan, minuman, atau metode pengobatan keterampilan lainnya, yang dilakukan oleh Nabi, yang diajarkan Nabi, yang dianjurkan Nabi, itulah Tibbun Nabawi. Nah, jadi ada dua konsep. Jadi kalau kita ambil konsep yang agak lebih moderat, bahwa semua pengobatan yang muncul baik dari hari dulu saat ada Nabi maupun sekarang di akhir zaman, ya, karena Nabi adalah Nabi akhir zaman, ya, maka tidak ada lagi Nabi sepeninggal beliau, bahkan semua hukum-hukum agama dan semuanya itu berlaku hukum yang dilakukan oleh Rasulullah dan yang dari Al-Quran. Maka termasuk pengobatan yang berkembang, ilmu kedokteran barat yang seperti kita pelajari, sepanjang tidak menerapkan ilmu yang bertentangan dengan syariat, maka itu dianggap masih tuntunan Tibbun Nabawi. Kalau ambil yang moderat, pendapat moderat, ada dua buku yang saya baca memang berselisih, Dokter Asep. Beda. Ada yang cuman apa yang dikatakan Nabi aja itu Tibbun Nabawi, gitu. Nah, itu jadi seperti itu. Nah, saya mengambil yang sisi moderat, bahwa kita ini tidak harus meninggalkan ilmu kedokteran yang ada untuk mengakui kita Tibbun Nabawi. Ya, kita bisa tetap melandaskan pada sunnah Al-Quran dan sunnah dalam praktisi kedokteran kita. Misalnya kita mau nyuntik, baca bismillah, diakhiri alhamdulillah. Ya, kemudian memeriksa pasien yang ahwat, yang tidak muhrim, maka kita lakukan sesuai dengan tujuan pemeriksaan. Kalau meriksa perut, perutnya aja dibuka, jangan semuanya dibuka. Bukan, Dok? Nah, itu tidak syar'i. Itulah dia Tibbun Nabawi. Ya, seperti itu kurang lebih. Maka kalaupun Rasulullah tadi berandai-andai, saya jawab sepemahaman saya, ya, afwan, bukan menggurui yang lainnya. Tentu Nabi itu adalah utusan Allah yang selalu dibimbing oleh Allah dari wahyu. Apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, semua tuntunan Allah. Pastilah itu sekehendak Allah. Maka kita tidak tahu apakah Rasul mengendorse yang lain atau tidak. Yang jelas, Rasulullah mengendorse itu ada dasarnya. Kayak mengendorse bekam kan peristiwanya Isra Mi'raj itu. Nah, kalau zaitun, buah tin ada di Al-Quran. Buah madu itu juga ada di Al-Quran, An-Nahl. Maka Rasul juga menguatkannya. Nah, gitu dia.
Gitu ya, Ya, Adinda, ya, Rozan? ya, baik. Sebagai tambahan mungkin ya, Dok. Jadi ada Apa, Dok? nomenklatur terkait masalah konten keilmuan, ada nomenklatur terkait masalah genealogi keilmuan. Jadi kalau dari genealogi keilmuan ada 3 macam di sini ya. Yang pertama tentang prophet medicine. Prophet medicine itu ini juga banyak pendapat. Pada intinya prophet medicine itu ada yang membatasi seluruh keilmuan yang terkait dengan masalah kesehatan yang ada pada zaman Nabi atau disetujui oleh Nabi atau dianjurkan oleh Nabi atau tidak pernah Nabi larang. Itu batasan yang pernah saya pelajari. Ada juga yang disebut dengan Islamic medicine. Jadi perkembangan ilmu kedokteran yang tidak ada pada saat zaman kenabian, tetapi berkembang pada saat kekhalifahan, terutama kekhalifahan dinasti Abbasiyah, begitu ya, dari mulai tahun 800 Masehi sampai pada puncaknya 1100 Masehi sampai 1200 Masehi. Di sana juga sangat berkembang dan ternyata itu tidak menyerap dari kedokteran prophet medicine saja, tetapi ada penerjemahan dari Persia, penerjemahannya dari Yunani, kemudian juga dari Mesir, dari Cina dan India, ya, ada 5 peradaban yang memperkaya Islamic medicine itu. Tetapi semuanya itu tidak ada pertentangan dengan apa yang Nabi anjurkan dan Nabi sarankan, sehingga ada yang mengatakan genealogi dari Islamic medicine ini adalah kelanjutan dari prophetic medicine. Kemudian juga berkembang bagaimana aspek kedokteran Islam itu menjadi dasar saintifik modern ya pada abad 13 ya, abad 1300 1400. Saat itu kan Eropa sedang dalam kegelapan ya. Sehingga dikatakan bahwa yang namanya sebuah peradaban itu saling berpengaruh dan mempengaruhi. Nah, sayangnya di kita ketika peradaban pengobatan modern itu sebetulnya mempunyai dasar-dasar dari peradaban zaman Golden Age keislaman, ya, sayangnya ruh keislamannya itu dihilangkan sehingga jadilah kedokteran yang sekuler. Itulah yang nyampe kepada kita. Kedokteran sekuler di mana aspek ilahiyah itu tidak disertakan. Padahal yang namanya manusia tidak mungkin tidak ada yang menciptakan. Demikian sahabat-sahabat semua, semoga pertemuan kali ini bisa membuka wawasan bagi kita semua bahwa ada keilmuan yang sangat besar dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan ini menjadi salah satu solusi dan ke depan kita mungkin juga akan berpikir ini menjadi salah satu kiblat pengobatan modern. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya sampaikan lagi kepada MC. Mangga silakan. Hatur nuhun, Dr. Hendra. Dr. Asep Hendra Sutisna, silakan. Hatur nuhun. Honoris causa. Mangga, Imam. Baik, Dok. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun Dr. Asep dan Dr. Hendra. Tidak ada yang lebih nikmat dibandingkan mendapatkan ilmu baru, terutama ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menambah referensi dan memperkuat kita untuk khususnya berkaitan dengan bekam ini, serta mempermudah implementasinya dan membawa keberkahan di kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebagai ungkapan terima kasih dan rasa syukur kami dokter kepada Dr. Hendra yang telah berkenan untuk mengisi acara pada kesempatan kali ini. Selanjutnya akan kami sampaikan sertifikat secara virtual. Mungkin mohon izin ke IT bisa ditampilkan. Baik. Baik, dokter, berikut adalah... Oh, ada yang kurang itu. Asep. Tadi kan ada Asep honoris causa. Iya. Oh iya, Asep enggak. Bercanda. Ya, silakan. Baik, dokter, mohon berkenan untuk diterima, dokter, serta mohon izin untuk didokumentasikan. Baik, dalam posisi terbaiknya, 3, 2, 1. Baik. Terima kasih dokter. Kemudian untuk ungkapan terima kasih kami dan rasa syukur kami kepada Dr. Asep selaku moderator pada kesempatan kali ini. Mohon berkenan juga untuk diterima dokter, serta mohon izin untuk mendokumentasikannya. Baik, dalam 3, 2, 1. Baik.
Baik, hatur nuhun dokter. Sekali lagi kami ucapkan hatur nuhun, alhamdulillahi jazakumullahu khairan kepada Dr. Hendra dan Dr. Asep atas waktu dan ilmunya yang insya Allah manfaat dan barokah. Selanjutnya diinformasikan kepada seluruh hadirin untuk mengisi absensi hadir dengan cara mengakses barcode yang akan ditampilkan pada layar atau mengakses link absensi yang tersedia di kolom komentar. Dipersilahkan. Baik, mungkin cukup untuk absensinya. Sebelum mengakhiri acara kali ini, kita akan mendokumentasikan terlebih dahulu kepada seluruh peserta. Disilakan untuk mengaktifkan kamera dan bersiap-siap dengan posisi terbaiknya. Di sini ada 5 slide. Mungkin kita akan mulai dari slide yang pertama. Untuk slide yang pertama dengan posisi terbaiknya 3, 2, 1. Baik, untuk slide yang kedua 3, 2, 1. Untuk slide yang ketiga 3, 2, 1. Untuk slide yang keempat 3, 2, 1. Untuk slide yang kelima 3, 2, 1. Baik. Alhamdulillah tidak terasa sampailah kita di akhir acara. Sebelum mengakhiri acara kali ini, saya selaku MC mewakili seluruh panitia yang bertugas menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembicara Dr. Hendra, kemudian kepada moderator Dr. Asep dan jajaran dekanat, dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh sivitas akademik Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan, beserta seluruh tamu hadirin yang berbahagia. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan selama acara berlangsung. Semoga Allah mempertemukan kita di acara selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Sampurasun. Ya. Hatur nuhun, Kang Imam, hatur nuhun, Fatihah, hatur nuhun, Kang Hatur Hendra. nuhun, Kang Imam, Bu Adek, hatur nuhun. Ini panitia luar biasa nih. Aduh, alhamdulillah. Teh Leni dan kawan-kawan, Dr. Andro. Terima kasih sahabat-sahabat semua ya. Pamit ya. Alhamdulillah. Ya, Ya, Dokter terima Vini kasih hatur nuhun Bu ya. Dekan, Wakil Ya, Dekan, ya. Bapak Hatur nuhun Bu izin dosen. lab ya. Terima kasih Dr. Hatur Asep. nuhun. Makasih adik-adik MC dan panitia. Terima kasih ya. Ya dokter, hatur nuhun dokter. Ya.